Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia, NIM 289215018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Semester 4, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah teman-teman, video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik, dan materi yang akan saya bahas yaitu tentang fungsi manajemen logistik dengan dosen pengampu Bapak Sukri Hamdi SEMM. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu tentang sistem logistik. Nah, sistem logistik merupakan sistem atau interaksi yang terintegrasi dari berbagai subsistem dalam bidang logistik, di mana terjadi keterkaitan antar peran dan antar fungsi dan antar bagian juga yang diarahkan untuk mencapai sasaran yang menyeluruh. Sistem logistik mempunyai masukan beberapa sumber daya manusia, uang, mesin, material, jasa, manajemen, metode, dan lain sebagainya. Logistik adalah proses pengelolaan pada pemindahan dan penyimpanan barang dan informasi dari sumber pengadaan ke konsumen akhir secara efektif dan efisien. Manajemen logistik merupakan bagian dari rantai pasokan atau supply chain management yang merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan secara efektif dan efisien aliran dan penyimpanan dari barang dan jasa serta informasi terkait dari titik atau tempat asal ke titik atau tempat konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada tentang fungsi manajemen logistik. Penyelenggaraan logistik senantiasa berkaitan dengan proses yang di dalamnya akan melibatkan orang-orang atau badan yang harus melakukan kegiatan atau usaha secara efektif dan efisien selama jangka waktu tertentu untuk tercapainya suatu sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, maka misi ini tidak dapat direalisasikan tanpa diterapkannya fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan logistik. Nah, di sini bisa lihat di gambar ada unsur manajemen, yaitu man, money, material, machine, and method. Nah, fungsi manajemen juga ada satu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, fungsi logistik yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi penyaluran, fungsi penghapusan, dan fungsi pengendalian. Itulah fungsi logistik. Nah, kita ke slide selanjutnya. Yang pertama kita bahas satu-satu, ada fungsi perencanaan. Secara umum, fungsi perencanaan manajemen logistik adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara khususnya, fungsi perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai atau user. Kemudian, diajukan sebagai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Perencanaan dapat dibagi ke dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, ada rencana jangka panjang atau long range. Yang kedua, rencana jangka menengah atau mid range. Dan yang ketiga, ada rencana jangka pendek atau short range. Nah, periodisasi dalam suatu perencanaan sekaligus merupakan usaha penentuan skala prioritas secara menyeluruh dan berguna untuk usaha tindak lanjut yang terperinci. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu atau skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biasa.
Dalam fungsi penganggaran, semua rencana-rencana dari fungsi perencanaan dan penentu kebutuhan. Nah, di sini bisa lihat di gambar ada fungsi manajemen, yaitu material, energi, dan method. Nah, fungsi manajemen juga ada organizing, evaluating, dan controlling. Nah, fungsi logistik yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyaluran, fungsi penghabisan, dan fungsi pengendalian. Itulah fungsi logistik. Nah, kita ke slide selanjutnya. Yang pertama kita bahas satu-satu, ada fungsi perencanaan. Secara umum, fungsi perencanaan logistik adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara khususnya, fungsi perencanaan logistik adalah merencanakan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai atau user. Kemudian, diajukan sebagai tingkat alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Perencanaan yang yang kedua yaitu fungsi penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu atau skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biasa. Dalam fungsi penganggaran, semua rencana-rencana dari fungsi perencanaan dan penentu kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya biaya dari dana-dana yang tersedia. Dengan mengetahui hambatan-hambatan dan keterbatasan yang dikaji secara seksama, maka anggaran tersebut merupakan anggaran yang reliable. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran, yang pertama ada peraturan-peraturan terkait, kedua pertimbangan politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, ketiga hal-hal yang berhubungan dengan anggaran, kemudian pengaturan anggaran seperti sumber biaya pendapatan sampai dengan pengaturan logistik. Selain itu, juga terdapat unsur-unsur utama anggaran. Yang pertama, anggaran mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen, khususnya fungsi perencanaan dan pengendalian. Dua, anggaran dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau unit dan moneter. Tiga, anggaran mencakup periode tertentu, pada umumnya jangka pendek. 4. Anggaran harus dapat dijadikan alat bantu manajemen dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sekaligus mengendalikan operasi perusahaan. Kemudian, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. Dan yang terakhir, anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. Slide selanjutnya ada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadi belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Nah, fungsi pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasi atau mewujudkan kebutuhan yang telah direncanakan atau telah disetujui sebelumnya. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsi pengadaan, yang pertama ada pembelian, dua penyewaan, peminjaman, pemberian atau hibah, kemudian penukaran, dan yang terakhir pembuatan dan perbaikan. Kita
Kita lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi penyimpanan dan penyaluran. Nah, fungsi ini merupakan pelaksanaan penerima, penyimpanan, dan penyaluran perlengkapan-perlengkapan yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi terdahulu untuk kemudian disalurkan kepada instansi pelaksana. Kemudian yang kelima, fungsi pemeliharaan adalah usaha atau proyek kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil barang inventaris. Fungsi yang keenam yaitu fungsi penghapusan. Fungsi penghapusan ini yaitu berupa kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini merupakan fungsi inti dari pengelolaan perlengkapan yang meliputi usaha untuk memonitor dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Nah, teman-teman, sekianlah video presentasi dari saya Helen Rizky Amalia, yaitu tentang manajemen logistik. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye-bye.